Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anak di Madrasah Aliyah Hasyim Asy'ari. Semoga sehat selalu. Baik, kita lanjutkan materi PPKN kelas 1 ya, kelas 10. Baik anak-anak, silakan disiapkan LKS-nya dan dibuka halaman 25 ya. Kita lanjutkan bagian D. Nah, kita besarkan bagian D itu tentang pertahanan dan keamanan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita pahami tentang pertahanan dan keamanan. Sebuah negara, bangsa dan negara pasti membutuhkan pertahanan dan keamanan agar supaya tercipta kehidupan yang nyaman, sehingga bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara. Kedaulatan itu kekuasaan ya, kekuasaan. Keutuhan wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Nah, ini menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia agar tercipta yang namanya kedamaian di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, siapakah yang berhak membela negara? Siapakah yang berhak membela negara? Dua, bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban dalam upaya membela negara. Hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pembelaan negara diatur dalam pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dijelaskan hak adalah kewenangan ya, kewenangan untuk melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban berarti keharusan untuk melakukan sesuatu. Nah, ini dijelaskan bahwa yang memiliki hak untuk membela negara adalah seluruh warga negara Indonesia. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini. Jadi setiap warga, tadi dikatakan adalah setiap warga negara, karena warga negara itu ada yang menjabat di pemerintahan dan ada yang
orang sipil ya, orang biasa, kaum pedagang, pengusaha dan sebagainya, itu juga memiliki kewajiban untuk membela negara. Bagaimana caranya ya? Untuk membela negara bisa dilakukan di lingkungan keluarga. Oh ya, ini dijelaskan dalam halaman 27 ya. Halaman 27 terakhir ini ya. Bisa dilakukan di lingkungan keluarga, misalnya saling berbagi, mendukung, menolong, dan mengasihi sesama. Artinya menjaga kerukunan di tengah-tengah keluarga. 2. Menciptakan kerukunan dan keharmonisan keluarga. Menjaga nama baik keluarga. Nah, selain itu juga bisa dilakukan di lingkungan sekolah. Misalnya mentaati tata tertib sekolah. Hidup rukun sesama warga sekolah. Menjalin kerjasama antar siswa tanpa pandang bulu, dan termasuk menghormati kepada gurunya ya, supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bela negara bisa juga dilakukan di masyarakat, contohnya ikut bergotong royong, terus ikut menjaga keamanan lingkungan ya, menjaga keamanan, pos kamling, penjagaan, ronda malam dan sebagainya. Kemudian tidak membuang sampah di sembarang tempat, itu juga termasuk agar tercipta keamanan ya. Kemudian yang D, mempertahankan, menjaga, bela negara bisa juga dilakukan di sebuah negara ya. Contohnya rela berkorban untuk bangsa dan negara. 2. Tidak main hakim sendiri, tidak mudah emosional ya. Apa yang dimaksud main hakim sendiri? Kalau menjumpai apapun, menjumpai perkara-perkara ya, apapun itu hendaknya diselesaikan dengan cara musyawarah, kesepakatan, atau ada orang yang melakukan pelanggaran hendaknya dilaporkan kepada yang berwajib misalnya, dan sebagainya dan sebagainya. Baik anak-anak, di halaman selanjutnya ada uji kompetensi ya, ini ya, dilanjut dikerjakan. Uji kompetensi itu di halaman 28 ya. Itu aja anak-anak, selamat belajar. Semoga sukses, barokah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.